Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami sampaikan pada pagi ini yang akan kita bahas ini ramalan Pilpres 2024 yang menghangat, yang menarik, yang menjadi isu sentral pada hari ini, pada minggu-minggu ini, yang selalu menjadi hangat, sentral untuk dibicarakan. Nah, ramalannya itu bagaimana? Nah, ini sahabat ya. Yang pertama, ini jangan sampai percaya 100% ya. Jangan percaya 100%. Jangan percaya 100% karena ramalan itu yang secara Islam itu tidak boleh kita percaya 100%. Kenapa kok begitu? Karena itu sama dengan mendahului takdir Allah, sama dengan mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takdir, ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harus kita analisis, harus kita coba, harus kita analisis, harus kita tentukan secara analogi yang kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ya, jangan sampai percaya 100%. Ramalan itu tidak boleh, tapi prediksi oke. Nah, ya, prediksi oke, tapi ramalan tidak boleh. Jadi yang pertama, jangan sampai masukkan dalam hati dan jangan terlalu percaya kepada ramalan-ramalannya. Nah, yang bisa kita ramal, yang bisa kita analisis tentang Pilpres 2024, siapakah yang jadi? Nah, satu, secara ilmu Joyoboyo, secara ilmu kuno ya, analisis di berbagai kitab, di berbagai pengetahuan kuno, nanti itu Pilpres yang akan menggantikan posisinya setelah Jokowi itu adalah namanya mungkin huruf-hurufnya itu tidak jauh dari nama presiden sebelumnya. Nah, ya. Jadi hari ini ada presiden, ada calon presiden, itu sudah ada 4 sahabat ya. Ada 4, yaitu adalah Ganjar Pranowo, ada juga Prabowo Subianto, yang nomor 3 adalah Anies Baswedan dan Caimin. Ada 3 calon itu yang menghangat, yang kita tunggu, yang kita junjung dan kita dukung siapa nanti yang akan melenggang menjadi presiden 2024. Nah, siapakah? Jadi tidak nyaman namanya atau karakternya itu tidak jauh dari sebelumnya, dari presiden sebelumnya, dan alanya ala Jawa. Ini kita tunggu siapakah yang menjadi itu ramalan yang pertama. Satu ya. Yang nomor 2 adalah yang bisa kita analisis ya untuk Pilpres 2024. Ini saya akan baca satu-satu dari semua Pilpres. Nah, yang pertama adalah yang paling hangat pada akhir-akhir ini adalah Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto itu adalah bisa menggandeng anaknya penguasa, yaitu Jokowi Raka. Nah, yang bisa kita menarik adalah karena pemilihnya Prabowo tetap. Dulu yang memilih Prabowo itu Gerindra, sampai sekarang Gerindra tetap setia memilih Prabowo. Satu, keuntungannya Prabowo. Yang nomor 2 adalah Prabowo itu ada ketambahan pemilih. Dari mana? Dari kaum milenial. Ya, dari kaum milenial.
Kaum milenial itu kaum muda, anak-anak milenial yang baru kini belajar dan berjuang di anak-anak muda itu pasti pemilihnya hampir 50% itu larinya ke wakilnya Prabowo, itu Mas Raka. Nah, itu yang keuntungannya yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah bagi pemilih Jokowi yang rata-rata itu Jokowi itu dipilih oleh 2 periode itu kan dua periode itu pasti dipilih, orang-orangnya Jokowi memilihnya itu pindahnya kebanyakan bukan pindah ke calon yang lain, tapi pindah ke Prabowo karena melihat gandingannya ada Mas Raka. Nah, jadi ada 3 poin yang dianalisis dan kita prediksi bahwa Prabowo itu ketambahan pemilih. Nah, ketambahan pemilih karena dalam segi teknik, konsep, dan segi kondisinya akhirnya ketambahan pemilih, yaitu ketambahan pemilih yang pertama dari kaum milenial, yang nomor 2 adalah ketambahan pemilih Jokowi itu banyak lari ke Prabowo karena gandingannya Mas Gibran itu anaknya Jokowi. Nah, itu ya, ini yang menarik untuk kita analisis dan prediksi. Bisa jadi akhirnya sekarang Prabowo itu surveinya pun tinggi, berapa persen tinggi. Nah, ini prediksi-prediksi yang bisa kita baca. Terus yang nomor 2 adalah Mas Ganjar. Itu Mas Ganjar sampai hari ini pemilihnya tetap. Pemilihnya tetap itu adalah dari PDI Perjuangan. Karena Mas Ganjar sendiri orang PDI, pasti tetap ya, sedangkan PDI Perjuangan juga pun tidak banyak membawa koalisi-koalisi dalam parlemen itu atau dalam koalisi itu untuk dibawa ke Pilpres. Nah, ini ya. Sedangkan Mas Anies itu prediksinya adalah tidak ketambahan pemilih, malah pemilihnya tambah sedikit. Karena memang Anies itu partai Demokrat dengan partai PKB kan lebih besar partai Demokrat, malah Demokrat yang keluar, PKB yang masuk. Ini yang menarik adalah NU. Nahdlatul Ulama, NU itu hari ini juga pun dari ketiga pilpres ada di mana-mana. Jadi di Caimin, ya di Anies itu PKB NU atau ada, di Mas Ganjar itu NU ada, di Prabowo pun juga ada. Inilah perkembangan politik yang memang tidak tidak tentu ya. Hari ini kita merah, besok kita biru, besok lagi kita hitam. Nah, inilah kalau NU memang tidak ada di mana-mana, NU tidak kemana-mana, tapi selalu ada di mana-mana. Tapi yang jelas Pilpres 2023-2024 ini memang jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak begitu bahaya, tapi menghangat dan layak kita tunggu, layak kita prediksi, dan senang isu-isu dan perbincang-bincangkan. Nah, siapapun calon kita, siapapun yang kita pilih Pilpres ini 2024 ini, jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai menghina dan membuat orang lain kita tersakiti atau terhina. Caranya bagaimana? Hargai, hormati segala teman sahabat kita yang kita dukung, sama-sama menghargai. Siapapun presiden kita, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibun, baldatun, tanah yang damai, tanah yang baik, menjadi tanah yang banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia ini. Indonesia selalu jaya, tidak banyak korupsi, dan Indonesia bisa membuat banyak perbedaan di kancah-kancah internasional. Akhirnya Indonesia ini menjadi negara yang perkembangannya pesat. Nah, itu saja sahabat yang bisa saya analisis pada pagi ini. Tetap semangat dalam melangkah hidup ini, karena hidup ini adalah sementara. Terus melangkah dan berjuang untuk mencapai titik akhir dari sebuah perjalanan, yaitu kematian.
Mudah-mudahan mati kita itu membawa mati dengan cara husnul khotimah, dengan didampingi para malaikat Allah, Nabi kita, dan pastinya kelak ketika matinya seperti itu pasti kita masuk surga bersama-sama dengan muassis. Nah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Nah, tetap semangat. Perbanyak ibadah, perbanyak melangkah hal-hal yang baik untuk mengumpulkan banyak-banyak poin untuk dibawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.